Atau Dia bab 23. Kehadiran Bobby di restoran Zero. Yayu bersama dengan pelayan itu membawa makanan ke meja pengunjung. Dia meletakkan piring yang berisi makanan ke atas meja nomor 11. Lucy memperhatikan cara kerja Yayu. Gadis belia itu sangat cepat mempelajari sesuatu. Sekarang ke sana. Lucy menunjuk ke arah meja lain. Terlihat seorang pria baru saja datang dan duduk seorang diri. Ingat, jangan buat malu. Yayu menganggukkan kepalanya. Dia berjalan menuju meja yang ditunjuk Lucy. Selamat malam, sapanya sembari meletakkan buku menu di depan pengunjung. Pria itu menengadahkan kepalanya, melirik pelayan yang baru saja meletakkan buku menu. Yayu, Bobby kaget. Dia kaget karena gadis pujaannya ada di restoran Zero. Yang dia tahu, gadis belia itu bekerja di mall sebagai SPG satu produk kecantikan. Kak, kamu? Yayu gugup. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu bekerja di mall? Aku membantu Chef Robbie, sahutnya gugup. Bobby memicingkan matanya. Ternyata dia curang. Berutunya yang tidak suka jika Yayu bekerja di restoran Zero. Tidak mudah baginya untuk mempercayai ucapan Yayu, karena dengan jelas dia melihat Yayu ada di restoran. Apalagi penampilan Yayu seperti pekerja yang sedang melakukan masa percobaan. Mau pesan apa? Tanyanya. Bobby beranjak dari kursinya. Di mana Chef Robbie? Ada di dapur, sahut Yayu. Bobby segera beranjak menuju dapur. Yayu mengikuti pria itu dari belakang, tapi Lucy memanggilnya. Hei sini, panggil Lucy. Yayu kembali mendekati Lucy. Masih ada meja yang belum ditangani. Tunjuknya ke salah satu meja. Yayu mengikuti perintah Lucy. Dia membawa buku menu ke meja yang ditunjuk Lucy. Sedangkan di dapur Bobby segera menghampiri Chef Robbie, yang kala itu sedang sibuk dengan semua makanan. Bob, ada apa? Tanya Chef Robbie, sembari melirik sekilas, kemudian fokus dengan makanan yang ada di depannya. Dia melihat plating dari semua makanan dan juga mencicipi setiap masakan. Kenapa Yayu ada di sini? Mendengar nama Yayu disebut, pria itu langsung menatap. Lanjutkan, titahnya kepada asistennya. Pria itu berjalan menuju ruangannya, tapi dia berhenti pada pintu yang menuju bagian depan restoran. Dia mencari keberadaan Yayu. Setelah menemukan gadis belia itu, tepatnya sedang melayani pengunjung, Chef Robbie segera masuk ke dalam ruangannya, diikuti Bobby. Silakan duduk, ujarnya. Bobby langsung duduk di kursi yang ada di depan meja kerja Robbie. Hari ini aku menjemputnya, lalu aku mengajaknya mampir ke restoranku. Ternyata dia mau. Lalu, kenapa kamu jadikan dia pelayan di sini? Seru Bobby tidak suka. Aku tidak menjadikannya pelayan di sini. Kebetulan kami kekurangan pelayan. Lucy melihat Yayu. Dan dia berpikir, jika Yayu calon pelayan, aku sudah menjelaskan kepada Lucy dan juga melarang Yayu. Tapi dia tidak menolak, jelasnya. Apa hanya ini usahamu? Apa maksudmu? Chef Robbie bingung. Kamu mungkin sudah melarang dengan kata-kata, tapi manajermu memperlakukan Yayu seperti karyawannya, ujarnya, lalu keluar dari ruangan itu menuju bagian depan restoran. Mendengar itu, Chef Robbie segera keluar dari ruangannya menuju bagian depan restoran. Yuk, ayo pulang, ajak Bobby. Tapi di sini masih repot, sahutnya sembari memperhatikan tempat itu. Kamu capek bukan? Tanya Bobby. Yayu diam. Dari pagi dia selalu berdiri dan sekarang dia harus mondar-mandir di dalam restoran itu. Capek, tentu dia capek. Apalagi kakinya serasa mau copot. Yayu, Chef Robbie berdiri di samping gadis belia itu. Ya Chef, sahutnya sembari menoleh. Tinggalkan. Terima kasih atas bantuanmu. Maaf karena telah merepotkanmu dengan semua pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaan pelayanku, jelasnya. Chef Robbie sengaja menjelaskan seperti itu, agar Bobby tahu jika dia tidak memanfaatkan tenaga Yayu untuk restorannya. Tidak apa Chef, justru aku senang. Ayo aku antar, ajak Robbie. Bobby langsung membelalakkan matanya. Dia lebih dulu menawarkan diri untuk mengantar Yayu. Dan sekarang, pria itu ikut menawarkan diri. Yayu melihat suasana restoran itu. Aku pulang dengan dia saja, Yayu menuju Bobby. Pria itu langsung tersenyum semeringah. Yayu lebih memilih dia dibandingkan Robbie. Tapi, aku yang membawa kamu ke sini, dan sudah tanggung jawabku untuk mengantarkanmu pulang. Jika Gigi tahu, dia pasti akan marah. Chef Robbie menjual nama Gigi, berharap dengan menyebutkan nama Gigi, gadis belia itu mau menerima tawarannya. Gigi sedang sibuk, anaknya sakit, belum lagi sahabatnya sedang bersedih, timpal Bobby. Kenapa dengan Mbak Giwang? Tanya Yayu. Nanti aku ceritakan, ayo.
Bobby mempersilakan Yayu untuk jalan lebih dulu. Chef, aku pulang dengan dia ya. Terima kasih atas semuanya. Aku yang akan mengantarkanmu. Tidak usah, di sini sangat ramai. Chef juga sangat sibuk, tolaknya. Chef Robi menghela nafasnya panjang. Ya sudah, hati-hati, besok aku jemput ya, ujarnya. Yayu menganggukkan kepala, sedangkan Bobby langsung terbelalak. Karena diam-diam, Robi sering menjemput Yayu dan mengantarkan kerja. Akhirnya Yayu pergi meninggalkan restoran Zero bersama dengan Bobby. Bagaimana dengan anaknya Mbak Giwang? Tanyanya. Tadi pagi masih demam, tapi setelah diberi obat penurun panas, suhu tubuhnya mulai normal kembali. Sahut Bobby sembari fokus menyetir. Syukurlah, lalu kenapa dengan Mbak Siti? Bobby langsung menoleh sekilas dan kembali fokus menatap ke arah depan. Dari mana kamu tahu kalau yang aku bicarakan tadi Siti? Tanyanya bingung. Sahabat Mbak Giwang dari dulu memang Mbak Siti, tidak ada yang lain, sahut Yayu. Bobby menganggukkan kepalanya. Apa kamu lapar? Yayu memegang perutnya. Terakhir dia makan jam 1 siang, dan sekarang telah menunjukkan jam setengah 9. Sudah waktunya perutnya diisi. Kamu mau makan di mana? Tanya Bobby lagi sembari tetap fokus menyetir. Aku makan di kos saja, tolaknya. Bobby menggelengkan kepala. Di kos kamu bukan makan, tapi ngemil. Jarang anak kos masak nasi, pasti yang ada makan mie instan. Mie instan tidak baik untuk kesehatan. Bobby memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Kenapa berhenti di sini? Yayu bingung sembari memperhatikan di sisi kiri ada penjual ayam penyet. Ayo kita makan di sana. Bobby menuju ke arah penjual ayam penyet. Terima kasih, aku makan di kos saja. Jangan bandel, ayo makan. Nanti kalau kamu sakit, kamu tidak bisa bekerja, terus kontrakmu tidak diperpanjang. Bobby mendramatisir. Dengan cepat Yayu langsung membuka pintu mobil. Dia menyukai makanan di kaki lima. Selain pas di kantong dan mudah didapat, bukan berarti dia tidak menyukai makanan yang ada di restoran. Hanya saja, untuk mencicipi ataupun sekedar untuk coba-coba makan di sana tidak akan mungkin terjadi, karena dia tidak mempunyai uang. Sekali makan di restoran akan menghabiskan gajinya 1 bulan, jadi menurutnya, makanan yang pas di kantong adalah makanan kaki lima. Bobby memilih tempat duduk lesehan. Dia sengaja memilih tempat itu agar bisa meluruskan kakinya. Mau makan apa yuk? Tanyanya. Ayam penyet dan jeruk dingin. Bobby segera memesan makanan kepada penjual. Dia juga memesan makanan yang sama seperti Yayu. Kenapa kamu makan di sini? Bukannya tadi kamu makan di restoran Zero? Awalnya iya, tapi karena melihatmu menjadi pelayan di sana, selera makanku hilang. Aku bukan jadi pelayan, aku hanya membantu Chef Robi yang kekurangan tenaga, jelasnya. Sudahlah, aku tidak membahas itu lagi. Ngomong-ngomong, kamu semakin hari semakin cantik. Bobby mulai menggombali Yayu. Maaf, aku tidak punya uang receh. Hahaha, Bobby tertawa. Tidak berapa lama pesanan mereka datang. Yayu segera mencuci tangannya dan mulai menikmati makanannya, sedangkan Bobby meminta sendok kepada penjual. Apa kamu tidak pernah makan di sini? Tebaknya. Pernah, sahut Bobby dan mulai menyantap makanannya. Ini adalah kali pertama dia makan di kaki lima, dan ini juga adalah taktiknya agar bisa dekat dengan Yayu. Kalau pernah, kenapa kamu menggunakan sendok? Makan di sini kebanyakan menggunakan tangan, karena tanganku tadi bekas cebok. Mendengar itu membuat Yayu jijik. Dia yang tadinya mau menyentuh makanannya, malah dia membisu. Bercanda, gurau Bobby. Mana mungkin aku membawa kotoran kemana-mana. Ih jorok, aku jadi tidak selera makan. Bercanda, sudah makan, nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit, yang repot Pak Camat. Pak Camat, Yayu bingung. Kenapa dengan Pak Camat? Kamu bingung kan? Yayu menganggukkan kepalanya. Sama, aku juga bingung, Pak Camat yang mana? Guraunya. Mendengar penuturan Bobby membuat Yayu tertawa. Sudah jangan tertawa, nanti kamu bisa gila. Hahaha, Yayu kembali tertawa. Sudah cepat, nanti ayamnya hidup. Bobby menunjuk ayam yang ada di piring Yayu. Dan gadis belia itu kembali tertawa. Cukup Bobby? Apanya? Aku tidak melakukan apapun. Bercandanya. Oh oke, aku diam. Bobby menutup mulutnya dan melanjutkan mengunyah makanannya. Kenapa dengan Mbak Siti? Siti dan Pak Ijo mau bercerai. Apa? Yayu kaget. Kenapa bisa seperti itu? Bobby mengedikkan bahunya. Dia tidak akan menjelaskan dan menceritakan penyebab perceraian itu. Padahal mereka saling mencintai. Mas Paijo baik dan Mbak Siti manis. Siti manis? Bobby langsung menoleh. Dia tidak terima jika Siti dikatakan manis. Iya, Mbak Siti itu manis, banyak yang menyukainya. Tapi pilihannya hanya Mas Paijo. Sepertinya mata kamu katarak. Siti bukannya manis, tapi pahit. Kamu yang katarak. Memang jika dibandingkan dengan Mbak Giwang, Mbak Siti seperti tenggelam. Wajahnya tidak terlihat cantik sama sekali. Tapi, apa kamu tidak bisa melihat lesung pipinya? Kalau hanya masalah lesung pipi, aku juga punya. Di mana? Tanya Yayu penasaran, sembari memperhatikan wajah Bobby. Di pantat, sahut Bobby asal. Jorok. Bobby tertawa senang, karena baru saja menjahili Yayu.
Jangan membenci Mbak Siti, nanti cinta loh. Siti bukan tipeku, tapi kamu tipeku. Ucapan Bobby membuat Yayu diam. Dia tidak melanjutkan kalimatnya lagi. Dia memilih menghabiskan makanannya. Tenang Yu, aku siap menunggumu. Menunggu sampai kamu mau menerimaku, menjadi kekasihku. Aku tidak akan mendesakmu untuk mencintaiku, tapi jangan larang aku untuk tetap berada di dekatmu. Yayu menoleh sebentar, lalu menatap ke arah depan. Dua orang pria yang saling mengenal menyukainya, sedangkan dia tidak memiliki perasaan kepada kedua pria itu. Nanti kamu lelah menungguku, saut Yayu. Tidak Yu, tapi jika kamu masih setia menjomblo sampai kiamat datang, aku mending cari yang lain, guraunya. Bersambung.